anak-anak untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kemandirian remaja. Harapannya nanti setelah pertemuan ini kalian punya sikap atau perilaku mandiri. Mandiri itu apa, Mas, Mbak? Coba. Mandiri itu apa, mandiri? Ya. Mandiri itu adalah sikap atau perilaku yang tidak bergantung kepada orang lain. Jadi mandiri itu adalah sikap atau perilaku yang tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian remaja itu apa remaja? Remaja itu adalah orang yang usianya mulai 13 tahun sampai 21 tahun. Berarti kalian termasuk remaja atau bukan? Remaja ya? Sebelum remaja istilahnya apa itu? Yang usia SD berarti usia 6 sampai 12 tahun anak-anak, betul. Kemudian di bawah anak-anak usia 2 tahun sampai 6 tahun. 6 tahun, 2 tahun sampai 6 tahun. Disebut apa? 2 tahun sampai 6 tahun disebut apa? Hampir sama dengan tadi, anak-anak, hanya tambah 1 huruf saja. Apa namanya? 1 huruf dari anak-anak ditambah 1 huruf. Kanak-kanak, iya kan? Makanya kan ada sekolah taman kanak-kanak. Iya, kanak-kanak. Lah, di bawah 2 tahun itu disebut bayi. Jadi 0 hari sampai 2 tahun itu bayi. Cuma kalau sudah 1 tahun lebih nggak pantas disebut bayi ya, berarti itu masuk kanak-kanak juga. Jadi 0 sampai 1 tahun itu dinamakan bayi. Kemudian 1 tahun sampai 6 tahun disebut kanak-kanak ya. 7 tahun sampai 12 tahun anak-anak. 13 tahun sampai 21 tahun remaja. Nah, 21 tahun sampai 41 tahun dewasa. Betul. 41 tahun sampai 60 tahun
Di atasnya dewasa? Orang tua dulu. Nah, 60 tahun ke atas namanya lansia. 60 tahun ke atas namanya lansia. Oleh karena itu, kalian ini termasuk remaja, ya. Remaja. Yang kemarin anak-anak, sekarang sudah mulai remaja. Ada perpindahan masa atau perpindahan fase. Ya, di sini kalian harus bisa mempersiapkan secara psikologis maupun secara fisik. Karena untuk memasuki masa remaja, kalau kita tidak tahu, kita akan menjadi salah alamat atau tidak bisa sukses. Nah, kita memasuki masa remaja, makanya kita harus bisa mandiri, latihan mandiri. Nah, kemandirian di sini dilihat dari beberapa aspek. Namun dalam pertemuan kali ini kita hanya akan melihat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek emosional. Yang kedua, aspek sosial. Dan yang ketiga, aspek ekonomi. Sedikit sudah ada gambaran ya Mas ya. Nah, yang pertama adalah kemandirian dalam aspek emosional. Emosi itu apa Mas? Emosi itu apa ya Mas? Aja emosi sih Mas. Emosi apa kira-kira? Emosi apa emosi? Kayak si seneng emosinan kayak emosinan. Emosi itu apa emosi? Emosi apa? Iya Mas. Emosi itu apa? Sebutkan satu kata saja, tidak usah pakai penjelasan. Emosi sama dengan titik-titik. Satu kata aja. Emosi apa? Apa Mbak? Boleh kalian buka Google boleh. Tapi saya butuh satu kata saja. Sebelum reaksi Mas, sebelum reaksi. Sebelum kita bereaksi berarti kita punya apa? Yang ada dalam hati apa itu? Yang ada dalam hati kita apa namanya? Sebelum kita reaksi punya apa? Yang dalam hati kita? Yang kalian ungkapkan itu apa? Rasa. Jadi emosi itu rasa. Ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Emosi itu adalah rasa. Dan rasa ini ada yang positif, ada yang negatif, ya kan? Yang negatif contohnya tadi apa? Rasa yang negatif. Rasa yang negatif itu rasa yang tidak nyaman pada hati kita. Contohnya apa? Contohnya apa? Rasa yang tidak nyaman pada hati kita. Contohnya apa? Apa contohnya? Marah. Betul. Marah. Mas Fardan. Itu contoh emosi yang negatif. Selain marah apa yang negatif? Selain marah, temannya marah. Apa? Mbak,
Biasanya yang putri itu sering punya perasaan itu. Sebelum marah apa Mbak? Membenci. Ya kan? Membenci. Nggak nyaman kalau kita membenci ya. Dan nggak nyaman kalau dibenci kan? Kita marah juga nggak nyaman ya. Apa nyaman kalau kalian marah? Tidak. Masih coba satu lagi. Temannya marah, membenci, masih ada lagi. Yang kita nggak nyaman. Apa contohnya? Apa? Tadi marah, membenci. Satu lagi coba. Diam. Dendam. Betul sekali. Mas siapa nih? Andika, dendam. Masih ada lagi yang mau mencontohkan yang perasaan yang negatif. Marah, membenci, dendam. Nggak nyaman tapi enteng-enteng, tidak terlalu berat. Dendam tadi kan udah berat ya. Apa kira-kira? Yang ringan-ringan tapi negatif. Membenci. Kalau kalian katakanlah janjian dengan temannya, tetapi temannya tidak menepati janji, perasaan kalian bagaimana? Kalian janjian dengan teman, terus teman tidak menepati, kira-kira perasaan kalian bagaimana? Senang? Bagaimana perasaannya? Iya. Rasanya bagaimana? Nggak pernah janjian terus temannya ingkar janji. Kecewa. Ya kan? Kecewa. Ringan, tapi itu nggak nyaman, ya kan? Jadi perasaan atau emosional yang negatif, contohnya tadi, apa tadi? Marah, dendam, benci, kecewa. Tetapi kadang kalau kita menyebut istilah emosi yang ada dalam angan-angan kita yang negatif ya, ojo emosi nanti. Padahal emosi itu ada yang positif, ya kan? Berarti kebalikannya tadi, kebalikannya negatif. Contohnya apa? Yang positif. Yang tadi negatif dibalik saja, lawannya, lawan. Contohnya apa? Mas Andika. Benci lawannya tidak benci. Ya, betul. Tetapi istilahnya apa tidak benci? Tidak usah malu-malu. Katakan saja. Tidak dendam. Istilahnya apa tidak dendam? Apa istilahnya? Tidak benci istilahnya apa? Lawannya tidak benci apa? Kebalikannya tidak benci apa? Tidak benci apa Mas kalau tidak benci? Kalau tidak benci apa? Lawannya tidak benci? Apa? Sabar. Kalau sabar. Sabar itu berarti lawannya marah. Ya kan? Sabar itu contoh emosi yang positif. Lagi lawannya tidak benci, suka. Iya kan? Suka. Temannya suka, Mas. Yang lebih dari suka, Mbak. Yang kamu dambakan apa, Mbak? Iya, kamu mendambakan apa? Rasa apa yang suka? Lebih dari suka apa kira-kira? Tidak usah malu-malu, sebutkan saja.
Sayang. Kamu sudah tahu tapi malu untuk mengucapkan, ya kan? Nah, dari tadi udah tahu tapi malu untuk mengucapkan. Suka, sayang. Lah, tadi kalau suka dan sayang nanti akibatnya apa? Kalau kalian disuka, disayang, akibatnya apa? Kalau disuka, disayang, perasaan menjadi bangga. Selain bangga, iya bangga betul. Senang, iya kan? Jadi emosi itu ada positif, ada negatif ya. Yang negatif tadi contohnya marah, benci, dendam, dan lain sebagainya. Kecewa. Kemudian emosi yang positif tadi contohnya apalagi? Contohnya yang positif tadi? Suka, sayang, bangga, ya kan? Senang, gembira, ya kan? Nah, itu begitulah. Untuk itu supaya hidup kita nyaman, kita pilih emosi yang positif, ya kan? Kita kurangi emosi yang negatif. Jadi ketika kita mau dendam, kita alihkan yang lain supaya tidak dendam. Ya kan? Nah, kita perkecil emosi-emosi yang negatif. Kita tekan, kita kendalikan emosi-emosi yang negatif. Kita perbanyak emosi yang positif. Nah, dalam hal kemandirian emosional ini artinya kita tidak perlu baper. Ya. Tidak perlu baperan. Kita harus punya prinsip. Kalau teman kita uang sakunya banyak, kita tidak perlu memaksa diri kepada orang tua untuk memberikan uang saku sama dengan temannya, ya kan? Kemampuan kita kan beda-beda, betul. Kalau temannya beli HP baru mahal, kalian tidak perlu iri. Ya, kalian tetap pegang prinsip yang penting kan fungsi HP itu sama, ya kan? Jadi kemandirian emosional kuncinya tidak perlu baperan. Paham ya? Oke. Kemudian kemandirian yang kedua adalah kemandirian ditinjau dari sosial. Sosial. Apa itu sosial? Sosial itu segala sesuatu yang mulai dari lahir, tumbuh dan berkembang berkaitan dengan kehidupan. Itu namanya sosial. Dan kita hidup tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Tetapi dalam hal ini kita harus mandiri. Artinya melakukan segala sesuatu diusahakan sendiri, tidak menggantungkan pada orang lain. Kecuali memang kalau kegiatan itu membutuhkan orang lain, kita harus kerjasama dengan orang lain. Jadi kita berupaya melakukan kegiatan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Contoh, bangun tidur. Bangun tidur bisa sendiri apa harus dibangunkan orang lain? Sendiri. Tapi ada teman kalian kalau bangun itu harus dibangunkan oleh orang tuanya itu. Jam 10 masih tidur, 10 siang masih tidur, harus dibangunkan. Lah, ciri remaja yang mandiri secara sosial adalah tadi ketika bangun tidur, bangun sendiri, tidak dibangunkan oleh orang lain. Kemudian contoh berikutnya, setelah bangun apa?
Sholat. Nah, sholat juga kalian sudah punya waktu tersendiri, tidak perlu diingatkan atau dioprak-oprak oleh orang lain, ya kan? Kemudian makan juga sama, ketika sudah waktunya makan ya kalian langsung makan saja, tidak perlu disuruh oleh orang lain. Kalau makanannya belum ada, masih mentah, ya kalian berusaha untuk masaknya. Ini yang putri-putri sudah pintar masak ya Mbak ya, Mbak Linda. Minimal masak mie rebus, ya kan? Yang putra-putra kalau mau minum airnya nggak ada, ngerebus air sendiri kan? Kemudian yang lain itu mandi. Mandi dimandikan ya? Oh, mandi sendiri, nggak dimandikan? Tapi kadang ada teman kalian kalau mandi harus dioprak-oprak oleh orang tuanya. Adus, wes arep maghrib, ya kan? Tapi kalau kalian sekarang mandi sudah terjadwal tanpa harus diingatkan oleh orang lain, berarti kalian sudah mulai mandiri secara sosial. Termasuk di dalamnya adalah belajar, ya. Ingat, minggu depan hari Senin sudah mulai penilaian akhir semester. Kalian tidak perlu dioprak-oprak oleh orang tua. Mulai sekarang kalian sudah mempunyai jadwalnya dan menyiapkan buku-bukunya untuk dipelajari. Nah, kemandirian sosial kata kuncinya adalah bukan menjadi anak mami, ya kan? Ada teman kalian yang disebut anak mami? Ada. Kalau kalian tidak disebut anak mami, berarti ciri-ciri kalian sudah mandiri. Hebat. Kalau kalian sudah mandiri, berarti kalian sudah siap untuk memasuki fase berikutnya, dewasa. Dewasa secara psikologis, secara kejiwaan, tidak usah khawatir. Pak, masa umurku lebih 14 tahun dewasa. Jadi kalau dewasa itu secara psikologis sudah bertanggung jawab, sudah mandiri, tidak begitu membutuhkan orang lain. Paham ya? Jadi kemandirian sosial kata kuncinya adalah bukan anak mami, melakukan kegiatan berusaha sendiri, ya. Yang ketiga sekarang, kemandirian secara ekonomi. Ekonomi itu apa ekonomi? Kalau kita ngomong ekonomi, pasti bayangan kita adalah apa? Kalau ekonomi, bayangan kita apa? Bayangan kita uang ya. Ekonomi uang. Lah, yang dimaksudkan ekonomi adalah semua kegiatan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Itu namanya ekonomi. Semua kegiatan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Namanya ekonomi. Lah, kemandirian ekonomi berarti gimana Pak? Ya kita memenuhi kebutuhan hidup sendiri, tidak menggantungkan orang lain. Bisa nggak kira-kira kalian? Bisa nggak memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain? Belum bisa Pak, kan saya belum bekerja, ya kan? Nah, minimal kalian sekarang bisa mengelola uang jajan yang diberi oleh orang tua. Minimal itu. Jadi kalau kalian katakanlah diberi uang saku oleh orang tua 10.000, ya mestinya tidak dijajakan semua ya. Ada sebagian yang kita simpen, kita tabung. Lah, uang yang kita tabung ini nanti digunakan
untuk memenuhi kebutuhan kita yang lain. Contoh, kalian beli kuota, ya kan? Atau beli masker, atau mungkin beli sepatu futsal. Kan lumayan, ya kan? Tidak semuanya minta kepada orang tua. Ini namanya kemandirian ekonomi. Nah, dalam era yang serba online ini, kita dimungkinkan untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Meskipun usia kita masih muda, masih remaja, dan kita masih sekolah. Ya, kita bisa jual beli secara online. Jual beli secara online. Kemarin kelas 9G ada yang jual beli masker. Kan teman kita membutuhkan masker setiap hari ya. Jadi masker yang kita pakai setiap hari kan hanya dipakai saat itu tok. Besok pagi beli lagi kan? Setelah pakai besok pagi beli lagi apa dicuci Mbak ini Mbak? Cuci ya? Oh dicuci ya. Harganya berapa Mbak? 2.000. Harganya 2.000. Kalian pernah melihat online, penjualan masker online? Berapa harganya Mbak? Katanya pernah melihat. Tapi lupa. Lupa. Beda, harganya beda-beda. Soalnya kan bentuknya beda juga. Betul. Lah, masker yang kalian pakai itu model dakbil. Iya. Pak Slamet iki yo golek-golek delok-delok ning online terus kuwi dakbil. Ini masker yang dipakai kalian, satu dos harganya paling mahal 20.000. Ada yang 15.000. Ya. Kalau kalian beli harga 20.000, isinya itu 50 lembar atau 50 piece. Kemudian kita jual satu piece-nya berapa tadi, Mbak? 2.000. 2.000 kali 50 piece berarti dapat uang berapa itu? 2.000 kali 50 piece. Berarti nanti akan dapat uang berapa? 100.000. Wah. Padahal tadi belinya berapa, Mbak? 20.000. Untung berapa? 80.000. Kalian capek enggak? Jual beli masker capek enggak? Enggak capek. Enggak capek. Lah, teman kalian kan butuh masker. Beli sini. Nah, atau kalian nanti pas di depan sekolahan yang belum bawa masker kan pasti beli. Berarti kita beli berangkat Pak, enggak masalah, kan dapat uang, ya kan? Itu contoh jual beli masker. Selain masker apa kira-kira yang bisa untuk jual beli yang di online itu? Yang memungkinkan untuk kalian kira-kira apa? Yang suka futsal ada? Yang suka futsal ada? Nah, misalkan kalian suka futsal, itu beli sepatu online. Sebelum dibeli, sepatunya ditawarkan dulu pada temannya. Iki gelem ra? Iki ini harganya sekian. Nah, kalian tinggal ngambil keuntungan berapa. Dan masih banyak barang-barang lain di online yang bisa kita manfaatkan untuk jual beli. Nah, selain itu, kalian juga bisa mendapatkan masukan keuangan melalui HP kalian. Dengan cara apa? Selain tadi jual beli online, dengan cara apa? Sekarang yang sedang ngetren itu YouTuber. Kalian bikin video,
Terus nanti diupload di channel kalian. Nah, setelah diupload, kirim ke temannya. Nanti temannya diminta untuk like dan subscribe. Kalau subscribe-nya sudah banyak 1000 lebih, nanti kalian akan dihubungi oleh Google untuk mengirimkan nomor rekening. Kalau sudah seperti itu, nanti tiap bulan kalian dapat transferan dari Google. Kerjanya mau nggawe video. Videonya yang ringan-ringan saja. Sekarang coba kalian buka HP-nya, buka. Ya. Terus YouTube, buka YouTube. Yang nggak bawa HP nggak apa-apa. Yang bawa HP saja dibuka YouTube ya. Terus kanan atas ada foto kalian. Kanan atas ada foto kalian. Pojok kanan atas sudah buka YouTube. Terus pojok kanan atas ada foto kalian. Kecil. Ada? Nggak ada, coba. Ini A, huruf A. Nggak ada, berarti profilnya nggak ada fotonya. Ada? Ada? Sudah ada ya? Nah, ditekan. Foto kalian ditekan. Muncul tulisan channel Anda. Ya. Channel Anda ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya? Nah, setelah dibuka channel Anda, itu nanti di bagian bawah ada tanda plus. Ya. Paling bawah ada tanda plus ya. Itu untuk ngupload, untuk kirim video kalian. Untuk ngirim video kalian, ya. Itu dikirim, kirim ke temannya. Nanti temannya minta, tolong dong like dan subscribe. Ya. Nah, sudah ada gambaran ya cara bikin videonya lah. Sekarang kalian buka YouTube-nya Spandura. Coba ketik Spandura di lingkaran itu, diketik Spandura. Sudah? Spandura. Sudah? Sudah? Ada video apa Mbak di situ, Mbak? Ya. Ditekan aja biar diputar videonya. Ya. Ada video apa, Mas? Apa, Mas? Ada ya? Nah, video itu tolong ditekan like dan subscribe. Subscribe-nya kan tulisannya merah ya. Kalau ditekan nanti jadi hitam itu. Ya, ditekan jadi hitam. Sudah? Sudah di subscribe? Sudah? Sudah di subscribe, Mbak? Sudah. Sudah, Mbak? Nggak punya YouTube. Nggak punya YouTube? Kok bisa nggak ada punya YouTube? Memorinya penuh. Kok memorinya penuh? Ya. Kok bisa ya? Padahal Padahal kecil. YouTube itu aplikasi yang melekat di HP itu. Kalau memorinya penuh, memori yang kira-kira tidak terpakai bisa dihilangkan, Mbak. Sudah di-subscribe, Mbak? Paket editnya habis, Pak. Paketnya habis. Sudah, Mas? Belum. Paketnya habis. Sudah, Mas?
Oke, ya. Kalian yang tadi sudah subscribe, like dan subscribe, kira-kira kalian rugi nggak? Rugi nggak kalian? Like dan subscribe video orang lain, kira-kira rugi tidak? Tidak ya? Tetapi yang di subscribe untung apa tidak? Kalian nggak rugi, yang di subscribe untung. Kalian beramal hanya like dan subscribe, tidak keluar uang kan? Silahkan. Lagi, coba buka lagi. Ini bapak kita, Pak. Jadi kepala sekolah ini juga punya kafe namanya Cuaca. Coba dibuka YouTube Cuaca. Cuaca. Di sana ada lagu-lagu yang menarik. Sudah ketemu, Mas? Cuaca. Tadi kan Spandura. Coba ketik lagi Cuaca, Mas. Cuaca. Oke, sudah ya? Jadi dalam YouTuber seperti itu, kita tidak usah pelit untuk memberikan like dan subscribe pada yang lain. Nanti sama kalian kalau sudah ngupload video, nanti akan di like oleh dan subscribe oleh yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan kalian belajar YouTuber, nanti kalian bisa mendatangkan keuangan secara mandiri. Jadi kesimpulannya, pertemuan hari ini, kalian sebagai remaja harus belajar mandiri, baik dari aspek emosional, sosial, dan ekonomi. Mudah-mudahan kalian sudah siap menjadi orang yang dewasa. Dewasa dalam hal ini, dewasa yang bertanggung jawab, semua dilakukan secara bertanggung jawab. Oh ya, maaf. Ada pesan dari saya, ketika kalian bermain medsos, ngupload foto atau ngupload video, tolong hindari video-video yang berbau porno. Karena di sana ada undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalau kalian melanggar undang-undang ITE, nanti urusannya dengan pihak berwajib. Bukan sekolah, tapi pihak berwajib. Kalau pihak berwajib, mohon maaf, berarti tidak ada kata maaf lagi. Urusannya hukum ya. Jadi Pak Slamet pesan, kalian tidak mengupload foto atau video yang berbau porno. Meskipun yang diupload punya kalian sendiri, tapi kalau itu porno pasti akan ditindak oleh pihak berwajib. Pertanyaan saya, apakah kira-kira Pak Polisi tahu yang upload itu saya? Kira-kira tahu tidak? Kira-kira tahu tidak polisi yang upload siapa? Tahu nggak kira-kira? Tidak tahu. Polisi atau bahkan tim cyber, HP yang sudah dibuang di laut saja datanya masih bisa kepegang.
ya. HP atau kartu ya yang dibuang ke laut, datanya masih kepegang. Apakah harus ngambil HP itu atau kartu itu? Tidak. Karena data itu sudah disimpan oleh Mbah Google, ya kan? Nah, di sana sudah. Jadi mohon maaf, jangan coba-coba ngupload gambar atau video yang berbau porno. Itu saja yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan ada kejelasan untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.